Saya Resi Nata Sumbanda, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Ledo, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik. Ya, jadi hari ini kita sehat semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ini tetap terjaga sampai masa-masa yang akan datang. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita wajib untuk bersyukur nih kepada Tuhan karena sudah memberikan kita kesehatan. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa kelas 11 depan. Silakan. Baiklah, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya lebih doa secara Katolik. Kalau Bapak Amin. Oke, baik. Terima kasih. Doa kita sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak nanya dulu, absen gimana ketua? Aman? Aman. Masuk semua ya? Hadir semua. Oh, mantap, semangat kelas ini, luar biasa. Jadi hari ini kita masuk lagi ke dalam mata pelajaran ekonomi ya. Kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Masih ingat? Jadi setelah indeks harga ini kita akan belajar tentang inflasi. Nah, anak-anak sekalian, sebelum saya masuk kita persepsi dulu. Apa tuh? Tulisan yang terbagi apa nih? Krisis. Nah, ada pertanyaan. Apa kalian pernah mendengar orang tua kalian bercerita bahwa dulu itu pernah terjadi krisis, harga barang mahal, mau beli apa-apa susah, terus yang biasanya makan nasi karena berasnya mahal diubah menjadi makan ubi, makan singkong atau makan jagung. Pernah dengar? Kira-kira kenapa itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Karena harga beras mahal, betul. Karena ada naik harga. Tadi bagus, tepuk tangan bagi ini. Nah, ini ada motivasi sedikit dari saya. Saya mengutip salah satu tokoh besar dunia namanya Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Saya akan sampaikan tentang kompetensi dasar di dalam pelajaran kita hari ini. KD-nya ada dua. Yang pertama tentang kognitif, dan yang kedua tentang psikomotor atau tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD 3.4 untuk pengetahuannya, kalian itu menganalisis indeks harga dan inflasi, dan yang ke 4.4-nya menyajikan hasil analisis. Jadi setelah kalian analisis nih indeks harga dan inflasi, nanti kalian hitung dan kalian sajikan di depan kelas ya. Paham ya? Ini untuk KD-nya. Berikutnya ini adalah indikator. Nah, jadi indikatornya itu sesuai dengan KD tadi. Ada beberapa hal yang akan kalian yang ada di dalam indikator. Itu ada menjelaskan pengertian inflasi, ada menjelaskan jenis inflasi, ada menjelaskan cara menghitung inflasi, menjelaskan dampak inflasi, cara mengatasi inflasi, dan terakhir menganalisis inflasi. Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini kenapa hari ini kita belajar inflasi, tujuannya seperti ini. Pertama, supaya kalian itu dapat mendefinisikan arti dari inflasi. Tadi secara garis besar udah didefinisikan si Windy sama si Vivian Castello. Selanjutnya dapat menghitung inflasi. Nah, hari ini kita sudah mulai menghitung ya. Bapak sudah buatkan rumus, kita nanti lihat rumusnya. Setelah itu kita dapat menjelaskan cara mengatasi inflasi, dapat menganalisis dan menyajikan. Jadi nanti kalian itu tidak hanya tahu teori, tidak hanya tahu hitung-hitungan, tapi kalian juga bisa menganalisisnya ya. Nah, kontrak belajar, siapa yang mau membacakan ke saya nih? Rohit, paling belakang tuh Rohit. Apa nih? Rohit, kontrak belajar kita. Jujur, aktif, semangat, sopan, dan santun. Nah, ini ada video. Aku mau beli Silakan disaksikan terlebih dahulu. Ibu, gorengan Bu, 10.000. Makasih Bu. Ah, 2 biji doang. Kita lagi aja deh. Tadi udah katanya lagi mahal. Oh iya sih, kemarin juga gue belajar, kayaknya cabai lagi mahal-mahal.
inflasi. Kayak ngerti aja lo inflasi. Emang apaan? Jadi inflasi itu adalah apa? Sebelum saya jawab, saya tanya, ada yang masih ingat tentang pengertian inflasi? Apa nih? Inflasi adalah harga barang dan jasa yang naik secara terus-menerus. Harga barang dan jasa yang naik secara terus menerus. Artinya begini, inflasi itu dikatakan inflasi ketika harga barang itu secara keseluruhan, secara besar itu naik secara terus menerus. Misalnya yang naik hanya air minum, yang lain tidak naik, boleh tidak disebut inflasi? Karena ini belum mewakili keseluruhan barang ya. Jadi yang dikatakan inflasi itu ketika hampir semua barang mengalami kenaikan. Saya akan bagi kelompok seperti biasa. Di sini ada kelompok 1, ketuanya siapa nih? Santaka, Keza, ketua. Keza, kelompok 1 adalah ketuanya Keza, kelompok 2 ketuanya Aidel, kelompok 3 ketuanya mantan ketua kita, Hezron. Kelompok 4 siapa? Fikri kah? Oke ya anak-anak, jadi sambil kalian mendengarkan yang saya jelaskan, saya akan bagikan bahan ajar terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan nih pengertian dari inflasi. Saya pengen suara kamu coba baca inflasi. Nyari berdiri. Tadi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, ya. Itu digarisbawahi dalam jangka panjang. Misalnya, saya mau tanya, air mineral hari ini 5.000. Minggu depan harganya 8.000. Tapi 10 hari ke depan turun lagi 5.000. Boleh saya sebut inflasi? Kenapa nggak boleh? Karena jangka pendek. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke dalam cara menghitung inflasi. Bapak jelaskan ya, sebelum kalian diskusi nanti tentang inflasi ini, Bapak mau buatkan rumusnya nih. Nah, jadi anak-anak ini adalah rumus inflasi. Cara bacanya sama kayak yang ada di papan tulis, cuman ini Bapak persingkat biar kalian lebih mudah. IHKT dikurang IHKT min 1. Nah, sekarang ada IHK. IHK itu apa? Singkatannya kemarin? Indeks harga konsumen. Boleh indeks harga lebih. T itu adalah tahun yang akan kita hitung atau tahun tertentu. Tahun tertentu atau bulan tertentu boleh juga yang akan kita hitung. Misalnya kita pengen menghitung inflasi bulan Februari, maka IHKT-nya adalah bulan Februari juga. Tapi kalau T-1 ini adalah T-1 itu bulan sebelumnya. Nah, jadi nanti ketika kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa lihat video tentang rumus yang saya buat khusus itu. Nanti bisa dipelajari lagi tentang membaca rumus. Di video itu ada cara membaca rumus dan ada contoh soal. Di rumah boleh dibuka-buka lagi kalau seandainya kelupaan cara membuat rumusnya ya. Silakan dilihat dulu. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Resi. Kali ini agar kalian lebih mudah memahami rumus menghitung inflasi, Bapak akan jelaskan cara memahami rumus dan menghitung inflasi. Berikut adalah rumus untuk menghitung laju inflasi. Dari rumus ini dapat kita lihat ada IHKT dikurang IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah kita kerja kelompok bagaimana cara menghitung inflasi. Data indeks harga dapat kita akses melalui apa kemarin, masih ingat? Nah, ayo masih ingat? bps.go.id ya. Nah, jadi saya ada RKPD.
Jadi di LKPD ini ada tugas yang harus kalian kerjakan tentang inflasi. Kalian hitung, lalu kemudian nanti dipresentasikan cara menghitungnya, paham ya? Coba presentasi kelompok satu, siapa yang mewakili untuk menjelaskan cara menghitung dan menyimpulkan? Siapa? Bisa. Silakan. Silakan, Tim. Kelompok lain boleh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan cara menghitung laju inflasi. Inflasi bulan berapa? Bulan Februari. Ya, disebut ya bulannya ya. Pertama kita menulis rumusnya dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laju inflasi pada bulan Februari, yaitu bulan 105,87 dikurang 105,64. Setelah itu dibagi dengan 105 dikali 64. Setelah itu kita kali dengan 100%, hasilnya 0,21%. Jadi laju inflasi pada bulan Februari hasilnya adalah 0,21%. Tepuk tangan buat Kesa. Baik anak-anak, LKPD nanti akan Bapak koreksi. Ini sedang mengoreksi, sudah beberapa yang Bapak koreksi. Sekarang kita coba main game namanya apa? Angka boom, ya. Yang salah atau tidak bisa menjawab, kita suruh pakai helm sampai dengan pulang. Sepakat? Ada angka 3 dan kelipatan 3, jawabnya apa? Boom. Konsentrasi, misalnya 1, 2, paham ya? 1. Pertanyaannya, apa maksud dari IHKT? IHKT. Indeks harga. Ya, indeks harga. 4. Sebelum kita pulang, Bapak ingin kesimpulan. Siapa? Lahir tanggal berapa ketua kelas? 19, Pak. 19. Absen nomor 19. Itu silakan. Kesimpulan. Inflasi adalah, silakan. Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Ya, betul. Lalu masih ada sambungan? Yang terjadi secara terus-menerus? Masih ada? Sudah. Betul, inflasi kenaikan harga terus-menerus? Tempat itu. Refleksi itu menyampaikan perasaan hari ini tentang pelajaran yang saya sampaikan. Apa perasaan hari ini gimana? Senang. Ya? Oke, terima kasih. Kita buka dengan doa. Silakanlah ditutup dengan doa. Pak Anda. Silakan. Marilah sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpin doa. Nah, jadi sekian pelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.